Education Proses. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kevin Mazai Kristianto di segmen Education Podcast. Nah teman-teman, nih kita udah kedatangan salah satu alumni dari SMK 14 Bandung yang cukup terkenal dengan desain karakternya di salah satu platform media sosial seperti Instagram, yang kalau nama akunnya itu karakternya Beans Boys. Halo. Ya, perkenalkan ini Kang Robi. Halo, nama saya Robi. Kebetulan saya alumni di sini. Oke. Tahun 2014. Buat Kang Robi nih kan tadi tuh seperti yang saya sebutin kalau Ya. Kang Robi itu terkenal dengan karakter desainnya si Beans Boys ini. Ya. Kalau boleh tahu itu tuh mulainya dari kapan? Mulainya tuh dari tahun 2012 sebenarnya mah. Cuman waktu itu mulai di develop tuh tahun 2013 karena ada pelajaran animasi. Oh iya. Kan saya alumni sini, pelajaran animasi itu dari Bu Entit tahun 2012 adanya. Karena kebanyakan orang tuh kan pilihnya tuh orang, Ya, makhluk hidup ya. kayak gitu-gitu, terus Hewan-hewan gitu hewan. ya. Saya tuh pengen beda aja sendiri gitu. Jadi Ngambilnya ya bukan makhluk hidup, tanaman gitulah, kacang dari itu kacang. ya. Makanya namanya pun kan Beans Boy. Sebenarnya Beans Boy pun namanya enggak di tahun 2013 itu, nggak beda langsung dari lagi. awal, Enggak. baru kebentuk setelah berapa tahun Ya, gitu iya, ya. Oh iya. Untuk referensi pembuatan Beans Boys ini kalau boleh tahu dari apa ya? Referensinya kalau untuk di awal-awal itu karena saya waktu itu emang suka graffiti juga, terus ngelihat karakter-karakter kayak anak-anak graffiti di Bandung khususnya emang kebanyakan kan dari Mickey Mouse. Waktu Iya. itu Kartun-kartun yang terkenal ramenya gitu ya. terkenalnya dari Mickey Mouse, terus Felix dan lain-lain gitu kan, dengan style yang apa ya, klasik gitu kan, dengan si tangannya itu pakai sarung tangan, Yang gede-gede kakinya gitu gede-gede tangannya, gitu kan. ya. Saya pun ngikutnya ke situ kalau dulu di awal-awal tahun 2013 itu, yang kacang itu. Tadi kan disebut tuh ngelihat mural-mural artis Ya. di Bandung. Kang Robi pernah nyobain ngemural juga? Pernah, itu di 2012 juga saya udah mulai pas masih. sebenarnya Oh, ya. ikutan komunitas gitu. Cuman ya gitu-gitu baru ngikut-ngikut aja, belum kayak ngegambar apa ya, langsung berani di tembok. Ngikut komunitasnya baru setelah itu di tahun 2013-nya baru mulai juga. Oke, kalau untuk mulai kan si karakternya tuh ada yang digital juga ya? Ya. Yang terkenal sekarang. Nah, itu mulai dibuat digital dan di-upload ke Instagram sampai terkenal itu dari pas itu juga 2013 juga. Kalau nggak salah ya ini mah, kalau nggak salah 2013 juga kalau nggak salah. Jadi sambil gitu ya, sambil Iya. gambar, sambil upload. Cuman ya waktu itu tuh kan ramenya sebelum ada Instagram di Facebook. Oh iya, di Facebook. Nah di Facebook tuh kebetulan ya ada beberapa grup yang saya ikutin gitulah pokoknya. Terus dan di situ juga banyak teman-teman juga dari luar kota Bandung kayak Jawa Timur, Jadi banyak dari iya. Indonesia juga ya. Nah di situ Luar saya kota. mulai explore juga, ternyata banyak juga ya yang bikin karakter kayak gini, kayak gitu-gitu. Terus nemu juga di DeviantArt ada salah satu artis ya idola saya juga, influencer saya juga, namanya itu Kepala Kardus. Nah itu yang bikin saya itu ke-trigger buat wah kayaknya bagusnya dibikin dari kacang, dibikin jadi orang gitu. Cuman orangnya itu si kacang itu jadi dibikin topinya aja kayak gitu. Awalnya digital tuh dari situ di tahun 2013 juga kalau nggak salah ikutan grup, terus nyoba di Corel Draw, digitalin, di share di Facebook. Oh, jadi awalnya tuh ngebentuk dari masih pure kacangnya aja. Iya. Nah, terus ngebentuk manusia jadi salah satu ciri khas lah ya. Iya. Ciri khasnya itu pakai kacang. Kalau tadi dibilang ada Instagram, di Facebook iya. juga nyobain. Selain di itu tuh, selain dari media sosial, platform-platform gitu kan sekarang ada yang terkenal kayak NFT. Iya. Itu Akang ada nyobain juga? Awal NFT saya tuh masih awal-awal, baru 3 bulan. Oke. Baru nggak lama gitu. Soalnya kan NFT itu kenceng naik-naiknya di Indo itu kan baru ya sekarang gitu ya khususnya. Nah saya tuh kebetulan di Twitter juga
main Twitter juga. Terus ada temen juga di sana tuh yang emang graffiti artis juga, orang Jakarta. Dia terjun ke NFT dan saya lihat NFT itu apa? Coba nanya-tanya, ternyata oh kayak gini cara mainnya. Terus di dunia NFT itu kayak gini. Terus saya baru nyoba-nyoba tuh ya 3 bulan ke belakang. Taunya itu NFT tuh dari awal tahun sebenarnya, cuman baru nyoba juga. Oh, jadi emang Belum NFT. lama juga. Oh, belum lama juga ya. Kalau selain ini Kang Robi itu di dalam pembuatan karakternya atau di dalam sosial medianya itu bergerak sendiri atau ada timnya juga? Kebetulan saya sendiri. Oh, sendiri. Untuk kedepannya ada nyoba buat misal collab sama teman-teman artis lain, mungkin adik kelasnya di anak 14. Boleh sebenarnya, cuman ya untuk sekarang ini untuk sekarang ini belum ada kepikiran untuk collab sama beberapa artis sih. Soalnya saya juga kan di khususnya di NFT sekarang kan lagi bikin series di NFT itu. Sebelumnya di bulan pertama udah bikin series yang pertama, ngenalin si Beans Boy. Sekarang di series kedua itu mau coba ngenalin karakter baru juga yang baru sebenarnya udah di develop di tahun 2019-an. Cuman pengen di up sekarang. Jadi kayaknya untuk kolaborasi itu beresin dulu si series yang sekarang, nanti coba. Jadi ngefokusin project sekarang dulu Iya, sendiri itu. project sendiri dulu. Sebenarnya yang ngajak gitu ya untuk kolaborasi itu udah ada beberapa dari teman-teman di Twitter juga udah ada. Tapi emang masih fokus ke sendiri juga ya? Ya, sendiri di juga series dulu. sendiri karena bisa aja jadi malah gak ke-handle kalau Nah, misal itu bener. collab sama artis lain. Nah, kan Kang Robi itu udah mulai dari SMK, berarti dari seumuran saya lah kira-kira. Iya. Dari kelas 2, kelas 3. Nah, untuk teman-teman yang misal masih siswa nih, yang emang tertarik buat di dunia karakter desain, visual artist, atau mungkin ke NFT juga. Nah, Ya, apa sih tips and trick mungkin atau motivasi dari Kang Robi buat adik-adiknya? langsung ke motivasi nih Ya teh. boleh lah. Kasih ya apalah tips and trick aja lah, cerita-cerita cara mereka biar sukses lah. Sebenarnya ya untuk di dunia khususnya karakter desain, Ya, yang utama itu sebenarnya konsisten. konsisten. Gak rubah-rubah style gitu. Ya, ketika kita udah punya sesuatu yang pengen dikenalin ke beberapa orang, kayak ya khususnya awalnya dari minimal ke satu orang, sekelas dulu kalau untuk masih sekolah gitu, terus nyoba se-Bandung, se-nasional kayak gitu, kan perlu proses ya. Saya juga kan nggak sebentar gitu, dari sekolah sampai sekarang tuh gitu kan lama banget. Dan awalnya pun saya di komunitas dulu dikenalin, terus masuk di sekolah dulu khususnya sering gambar di tembok sana di belakang. Oh ya. Terus di komunitas, udah di komunitas gitu kan masuk ke se-Bandung, ke se-Indonesia dengan adanya waktu itu rame awal-awal Instagram. Ya. Konsisten sih intinya mah, konsisten. Jadi terus sambil berlatih juga. Iya benar. Berlatih juga. Kalau Kevin udah lihat Instagram saya, yang di scroll ke bawah-bawah itu kan secara tidak langsung ada perubahannya tuh. Iya. Dari ada manual, dari gini sampai sekarang pun saya tetap terus kembangin, tapi tetap dengan satu karakter ya si Beans Boy. Dengan Karena satu style ya bagi saya si Beans Boy itu masih belum jadi apa-apa. Belum jadi kayak maksudnya ya kayak yang saya influence kayak Mickey Mouse gitu kan. Mickey Mouse kan udah merchandise-nya banyak. pengaruh ke orang-orang juga besar. Iya, pengaruhnya gede gitu. Kalau sekarang kan saya tuh masih mencoba terus nge-explore, nge-develop biar si Beans Boy itu semakin apa ya? Bukan semakin terkenal, semakin bagus aja secara branding gitu, secara brandingnya gitu. Kalau ketika lihat si Beast Boy, oh ini kreatornya si A gitu. Jadi langsung dikenal gitu ya dari gitu. ciri khasnya. Tanpa harus mikir gitu, ini gambar siapa gitu. Itu kan konsisten terus berkembang lah ibaratnya, ngikutin zaman aja. Saya kan dari zaman belum ada Instagram nih.
Sampai ada Instagram, dari Facebook, Instagram, terus sekarang ke NFT. Iya. Jadi ya ngikutin timeline aja. Jadi sambil kan kadang tuh orang nyoba hal baru tapi malah si karakternya juga ikut berubah. Nah, Nah, kebanyakan kan kayak gitu. Iya. Jadi kadang konsisten itu bikin orang pun ini teh konsisten atau nggak berkembang. atau nggak berkembang Iya, kan. kadang mikir Itu kan gitu. tergantung orangnya bisa ngebawa si karyanya itu sampai mana gitu. Iya. Ketika orang udah ngomong gitu, oh berarti emang karya saya tuh emang gini-gini aja, berarti harus ada perubahan sedikit-sedikitnya gitu. Iya. Mulai dari style, warna ataupun apalah itu. Saya kan dari awal pun pakai Corel, oh warnanya gini, belum nemu warna. Masuk ke AI, oh warnanya gini. Itu kan ada timeline berkembangnya gitu loh. Iya. Jadi nyoba hal baru enggak, tapi tanpa ngerubah hal-hal yang yang ciri khas lah ya. Ya, Jadi tetap dibawa, cuma kita ikut belajar juga dari Iya. si media-media baru juga. iya. Oke, itu bagus cukup bagus, tips-tipsnya bagus banget karena emang saya juga cukup tertarik, sangat tertarik buat di dunia karakter desain ini. Iya. Masih sering nyoba-nyoba cuma masih belum nemu Iya. lah. Sebenarnya pengembangan karakter desain itu ya cukup luas sebenarnya. Enggak harus di cuman kayak apa ya? Cuman di merchandise. Kan beda-beda tuh. Kalau Iya. Mickey Mouse tuh awalnya kan dari animasi. Ya, Udah dari dari film-film animasi, gitu. ya dari film ke merchandise kan. Sampai ke sekarang jadi IP yang mahal gitu kan. Jadi taman dan lain-lain. Sebenarnya pengembangannya itu banyak banget. Cuman teruntuk saya sendiri karena emang belum ada ilmunya, jadi masih main cuman di ya digital untuk cover buku, terus merchandise udah nyoba juga, buku juga udah pernah coba, cuman nggak pakai, maksudnya bukan pakai si Beans Boy, Ya, bikin karakter lagi, Ya. tapi dengan media yang beda-beda kayak gitu. Jadi untuk pengembangannya tuh karakter desain tuh banyak banget, bukan sekedar di animasi dan lain-lain gitu. Urban Toys kalau kamu tahu si Kaus, Archive kalau di Iya. Indonesia yang terkenalnya banyak lah. Oh ya. Jadi kalau emang mau mencoba atau ikut berkembang juga nggak bisa yang langsung lompat ke yang gede, harus kecil-kecil dulu, kecil-kecil cobain dulu. konsisten. Nah, mungkin itu aja ya yang Yes. bisa diobrolin sama Kang Robi sekarang. Buat teman-teman semua yang mungkin emang tertarik dengan dunia karakter desain, bisa banyak banget belajar dari Kang Robi ini. Kita harus bisa konsisten, belajar banyak hal, coba-coba media baru, tapi tanpa merubah gaya ngegambar kita itu sendiri. Nah, terima kasih sudah menyaksikan Education Podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk ngikutin ikuti semua aktivitas kita di Instagram ataupun ada juga di YouTube-nya. Pantengin terus, jangan lupa di-subscribe, jangan lupa di-follow Instagram kita di @pro14 Bandung, dan terima kasih buat Kang Robi udah Ya, datang sama-sama. nyempetin waktunya buat ngobrol sama kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.